Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sistem informasi dan pengambilan keputusan. Jenis keputusan. Pertama, keputusan tidak terstruktur adalah keputusan yang pengambilan keputusannya harus memberikan penilaian, evaluasi, dan pengertian untuk memecahkan masalahnya. Kedua, keputusan terstruktur sebaliknya bersifat berulang dan rutin dan melibatkan prosedur yang jelas dalam menanganinya, sehingga tidak perlu diberlakukan seakan-akan masih baru. Ketiga, keputusan semi terstruktur, yaitu yang hanya sebagian masalahnya mempunyai jawaban yang jelas tersedia dengan prosedur yang disetujui bersama. Proses pengambilan keputusan. Ada 4 tahapan berbeda dalam pengambilan keputusan. Pertama, kecerdasan terdiri atas menemukan, mengidentifikasi, dan memahami masalah yang terjadi pada organisasi, mengapa masalah itu terjadi, di mana, dan akibat apa yang dialami perusahaan. Kedua, rancangan melibatkan identifikasi dan pencarian berbagai solusi masalah. Ketiga, pilihan adalah tentang memilih alternatif solusi yang ada. 4, implementasi adalah tentang membuat alternatif yang dipilih dapat bekerja dan tetap mengawasi seberapa baik solusi kerja tersebut. Manajer dan pengambilan keputusan dalam dunia nyata. Adapun peran manajer. Pertama, manajemen gaya klasik yang menjelaskan apa yang dilakukan manajer jarang sekali dipertanyakan sejak awal munculnya di tahun 1920-an hingga tahun-tahun belakangan ini. Model manajemen klasik menjelaskan fungsi manajerial secara formal. Model keperilakuan menyatakan bahwa perilaku manajer yang sebenarnya terlihat lebih tidak sistematis, lebih informal, dan lain-lain. Peran manajerial adalah perkiraan-perkiraan aktivitas yang seharusnya dilakukan para manajer dalam organisasi. Peran interpersonal, manajer bertindak sebagai figur utama dalam organisasi etika mereka mewakili perusahaan mereka kepada dunia. Peran informasi, manajer bertindak sebagai pusat saraf dari organisasi. Peran pengambil keputusan, mereka bertindak sebagai wirausahawan dalam mengusulkan jenis aktivitas baru. Kedua, pengambilan keputusan dalam dunia nyata. Ketiga, kualitas informasi, keputusan-keputusan yang berkualitas tinggi membutuhkan informasi berkualitas tinggi. Penyaringan manajemen. Manajer menerima informasi melalui berbagai tahap penyaringan yang masuk akal tentang dunia di sekitar mereka. Politik dan inersia organisasional. Kecerdasan bisnis dalam perusahaan. Bisnis intelijen adalah istilah yang digunakan oleh hardware dan software vendor dan konsultan teknologi informasi untuk menggambarkan infrastruktur pergudangan, mengintegrasikan, melaporkan, dan menganalisis data yang berasal dari lingkungan bisnis. Infrastruktur dasar mengumpulkan, menyimpan, membersihkan, dan membuat informasi yang relevan tersedia untuk manajer, vendor business intelligence. Hal ini penting untuk diingat bahwa intelijen bisnis dan analisis adalah produk didefinisikan oleh vendor teknologi dan perusahaan konsultan. Mereka terdiri dari perangkat keras dan software suite dijual terutama oleh vendor sistem besar keberuntungan yang sangat besar 500 perusahaan.